efek keseluruhan dari transport elektron selama respirasi adalah perjalanan turun tadi ya, pelepasan turun sebagai elektron ya. Nah ini yang perlu diingatkan, molekul rantai transport elektron yang tahap ketiga nih, itu di mana? Tertanam di membran dalam mitokondria. Ya, membran dalam mitokondria. Jadi contohnya apa yang berlangsung dalam membran dalam mitokondria pada tahap respirasi, ini dia. Ya. Nah, membran dalam ini kan berlipat-lipat ya. Mitokondria itu namanya kriste kan. Sehingga luas permukaannya menjadi besar dan bisa menampung ribuan rantai elektron, ya. Jadi apa namanya? Seperti ini. Membran dalam kan berlipat-lipat nih, namanya kriste ini, bisa menampung banyak rantai transport elektron. Ya. Energi yang disimpan oleh transport elektron berperilaku seperti air di balik bendungan. Ada kecenderungan ion hidrogen untuk mengalir balik ke tempat di mana ion hidrogen yang konsentrasinya lebih rendah, seperti air yang mengalir dari atas ke bawah, kan hidrogen. Ya, jadi membran dalam mitokondria itu seperti membendung ya ion-ion hidrogen. Ya. Jadi mitokondria punya struktur seperti turbin. Ya. Nah, setiap mesin mini disebut dengan ATP sintase. Ya, ATP sintase itu di membran, ya, yang tertanam ya, protein yang tertanam pada membran dalam mitokondria. Loh, ATP sintase kok enzim kok? Ya kan enzim itu protein. Ya, sebelah-sebelahan dengan rantai transport elektron tadi ya, transport membran dia protein yang tadi, protein yang memfasilitasi protein integral tadi kan, cerita yang slide pertama tadi. Jadi di membran itu ada proteinnya macam-macam. Ya. Nah ini kira-kira seperti ini aliran elektron. Ya, gambar tadi menunjukkan gambaran yang disederhanakan ya untuk mengetahui bagaimana energi yang sebelumnya disimpan dalam bentuk NADH, FADH2 sekarang jadi ATP. Nah, kira-kira seperti ini. Ya kan? Ini di dalam mitokondria ya, di dalam mitokondria NADH tadi ya, elektron tadi masuk ke membran tadi, membran dalam mitokondria ini membran dalam membran dengan protein-proteinnya tadi kan. Dalam setiap melepas itu FADH, FAD dan seterusnya ya, sampai akhirnya terbentuk ATP. Jadi prosesnya itu berlangsung di membran dalam mitokondria. Ya. Jadi NADH melepaskan satu elektron menjadi FADH, FAD lepaskan menjadi FAD, ya, seterusnya demikian. Dan membran ini seperti bendungan ya, seperti bendungan yang menahan ion hidrogen ya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ya, bergeraknya gitu. Ya. Nah, kemudian ada tahap di mana oksigen digunakan menghasilkan air. Jadi jumlahnya lebih banyak ATP sintase. Ini ilustrasi. Secara menyeluruh kembali ditulis seperti ini ya. Jadi glikolisis ya dengan asetil siklus asam sitrat, rantai transport elektron ya. Masih ingat tadi kan? Di sini menghasilkan ATP, 2 asam pirufat ya, menghasilkan NH2 disumbangkan untuk proses transport elektron. Asetil-CoA masuk ke dalam mitokondria ya. Asam pirufatnya kan tadi diikat melepas satu atom karbon kan menjadi asam sitrat ya, asam asetat. Karena di sini dilepaskan CO2 kan, CO2 dilepaskan. Asam asetat dengan
koenzim A menjadi asam asetat plus koenzim A, CoA menjadi asetil CoA. Nah, masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan 2 ATP langsung ya, jadi 4 ini apa namanya transport elektronnya tadi dari sini FADH seterusnya, dan sisanya ini 28 elektron yang lebih banyak, total 2 tambah 2 tambah 28 32 maksimum per glukosa, tergantung spesies dan tergantung kemampuan sel. Pak, izin Pak. Oke, habis waktunya. Terakhir nih ya, ini fermentasi. Ya, fermentasi menghasilkan adalah proses penghasilan energi tanpa menggunakan oksigen anaerobik. Glikolisis itu sebenarnya adalah seperti fermentasi. Ya, jadi tetap aja di awal itu sebelum, bahkan tadi kan dari 3 tahap tadi, tahap ketiga ya baru oksigen digunakan kan. Di tahap glikolisis dan tahap siklus asam sitrat oksigen belum dipakai. Nah, setelah fungsi secara anaerobik selama sekitar 5 detik, kita akan mulai membangkitkan ATP ya, melalui proses fermentasi. Fermentasi mengandalkan glikolisis, nah itu dia, untuk menghasilkan ATP. Glikolisis tidak butuh oksigen dan ATP yang dihasilkannya 2 untuk setiap molekul glukosa yang diuraikan menjadi asam piruvat. Jadi kan tidak efisien kan, cuma 2 tuh fermentasi. Bahan bakunya sama, 1 molekul cuma 2 ya. Ini banyak terjadi pada otot yang misalnya yang bekerja secara berlebihan ya. Nah, fermentasi dalam sel otot manusia, daur ulang NAD tidak bisa terjadi dalam kondisi anaerobik karena tidak ada oksigen ya untuk menerima elektron. Jadi fungsi oksigen itu menerima elektron. Alih-alih NAD hanya membuang elektron dengan cara menambahkan asam piruvat dihasilkan oleh glikolisis. Ini mengembalikan NAD-nya lagi ya, menjaga glikolisis terus berlangsung. Jadi glikolisis, nggak maju-maju dia, nggak mau asam piruvat ya, nggak maju-maju ya. Dan produk daripada gliko apa namanya fermentasi pada otot ataupun fermentasi di glikolisis itu ada produk sampingnya itu asam laktat. Asam laktat ini menumpuk di sel-sel otot misalnya ya. Asam laktat ini nggak dimasukkan ke nggak masuk ke mitokondria kan seharusnya kalau yang normal yang pertama tadi asam laktat ini masuk ke dari asam piruvat masuk menjadi asam mitokondria ke asam laktat kami tambah asetil CoA, jadi koenzim menjadi asetil CoA. Tapi karena kendala tadi NAD-nya tidak terbentuk, maka prosesnya terus-menerus saja glikolisis ya, asam laktat. Kalau asam laktat itu menumpuk dalam sel ya, akhirnya diangkut ke hati, dalam hati, dan hati mengkonversinya kembali menjadi asam piruvat. Itu yang normal. Pertanyaan, apakah asam laktat yang numpuk ya menyebabkan kelelahan otot? Nah, ini hipotesisnya, asam laktat, penumpukan asam laktat menyebabkan aktivitas otot bisa berhenti. Ini ada percobaan yang dilakukan orang. Ini ada otot, lalu di lingkungannya ini adalah larutannya ini membuat asam laktat dalam otot itu tidak berdifusi. Ya, dikasih aliran listrik untuk memancing aliran listrik itu untuk membuat otot beraktivitas. Ya, sementara ada satu larutan di mana otot diletakkan pada larutan yang memungkinkan difusi asam laktat. Jadi asam laktat itu bisa keluar dari dalam sel. Dan
dengan percobaan ini ternyata kalau asam laktatnya ini bisa terdifusi keluar, otot masih terus bisa bekerja mengkerut dengan memberi tegangan listrik. Sementara di sini kalau asam laktatnya menumpuk, maka pada akhirnya ototnya berhenti walaupun diberi aliran listrik di sini. Nah, itu membuktikan dalam percobaan ini asam laktat itu bisa menyebabkan fungsi otot itu menjadi berhenti. Ya. Jadi asam laktat tadi ketika sudah bekerja seharusnya dia berubah menjadi asetil-CoA, ya kan, masuk di dalam mitokondria sehingga tidak menerus-menerus glikolisis. Kesimpulannya, penumpukan asam laktat adalah penyebab utama gagal otot dalam kondisi anaerobik. Ya, walaupun ini masih dalam bukti awal ya. Oke, ada yang tanya?